Pestona, gimana nih kabar kalian? Dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu ya. Nah, sebelum masuk ke acara pada kali ini, kenalin dulu nih, aku Aura Divana Vertiti dan kalian bisa panggil aku Diva. Aku dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Dan pada kesempatan kali ini aku gak sendiri nih, karena udah ada Mas Mbak yang nemenin aku. Yang tentunya kita bakalan bincang-bincang tentang bidang akademik bersama GSC. Jadi teman-teman Geofestona, please welcome GSC Geography Study Club. Yeay! Oke, selamat datang nih buat Mas dan Mbak ini. Gimana nih kabarnya? Apalagi online kayak gini kan pasti ada perasaan-perasaan gimana tuh? Ya, baik-baik saja kalau baik-baik saja, alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam lagi, boleh nih perkenalan dulu dari Masnya mungkin Mas, biar teman-teman Geofestona pada kenal sama Mas Mbaknya. Oke, terima kasih Diva. Kenalin, nama aku Aditya Insani. Saat ini aku kuliah di G18. Sekarang juga menjabat sebagai Ketua GSC pada tahun periode ini, tahun 2021. Mantap sekali ketuanya GSC guys. Terus ini lanjut ke Mbaknya yang cantik banget ini. Halo teman-teman semua, perkenalin nama aku Peggy Melati. Aku jurusan Kartografi dan Penginderaan Jauh. Di GSC menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Oke, teman-teman, kita udah kehadiran narasumber yang sungguh terpercaya karena keduanya ini ternyata petingginya GSC nih teman-teman. Oke, salam kenal nih buat Mas Adi dan Mbak Peggy. Terus kita bisa masuk nih langsung ke ngobrol-ngobrol tentang dunia akademik. Pastinya teman-teman Geofestona udah pada kepo juga nih. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu GSC itu apa sih Mas Mbak? Karena kan Geofestona pasti bingung GSC apa gitu. Boleh dijelaskan dari Mas atau Mbak? Oke. GSC itu salah satu UKM yang ada di Fakultas Geografi. UKM kami, GSC, itu fokusnya kepada kegiatan riset atau penelitian. Nah, kami mengkaji suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori geografi, metode-metode geografian, dan tentu juga konsep-konsep kegeografian pula seperti itu. Nah, GSC sendiri itu punya 5 divisi. Pertama ada divisi jaringan, ada pembangunan sumber daya manusia, pengembangan bahasa, media, dan riset kajian. Nah, divisi riset kajian sendiri ini masih membawai 5 keilmuan dan 1 divisi khusus yang kami sebut sebagai PKMG Kono, divisi khususnya. Kemudian untuk kelima keilmuannya itu adalah 5 keilmuan juga yang dibahas oleh geografi, yaitu antroposfer, atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer seperti itu. Oke, ternyata kayak sibuk banget ya saya di GSC dan kayak seru banget. Terus untuk kegiatan di dalam GSC sendiri itu tuh apa sih yang biasanya dilakukan sama GSC ya Mbak Mas ini? Kalau kegiatan yang ada di GSC itu cukup banyak ya. Dan tadi kan udah disebutin ada divisi-divisi yang ada di GSC. Nah, setiap divisi itu punya kegiatannya masing-masing. Misalnya divisi pengembangan sumber daya manusia, mereka punya kegiatan kaderisasi seperti itik, betik, dan atik. Kemudian ada divisi jaringan yang punya kegiatan yang berhubungan dengan eksternal seperti serabung with dosen atau berkumpul berdiskusi bersama dengan dosen. Kemudian ada juga divisi pengembangan bahasa yang kegiatannya ini berfokus pada edukasi kebahasaan, khususnya bahasa Inggris, dan mereka punya kegiatan salah satunya itu kegiatan TOEFL. Terus ada juga divisi media, seperti media pada umumnya itu bertanggung jawab terhadap publikasi dan sosial media GSC. Kemudian ada juga divisi riset dan kajian yang membawahi kegiatan-kegiatan riset di GSC ini sendiri. Dia bisa dilanjut. Oke, kalau itu tadi kan divisi ya, sampaikan oleh Mbak Peggy. Nah, untuk yang keilmuan sendiri itu kegiatan utamanya adalah riset besar ya. Kebetulan besok bulan Juli, 2 minggu terakhir Juli itu akan dilaksanakan pada tahun ini. Tentunya dengan online ya, karena kondisi
Nah, riset besar ini kalau nggak pandemi nih, biasanya kita datang ke satu tempat, terus kita kupas tuh semuanya dari sudut pandang 5 keilmuan. Nah, contoh nih, 2 tahun lalu itu kita sempat ke Parangtritis. Ya, salah satu penelitiannya membahas soal suspectability tsunami. Gitu. Terus kemudian kalau tahun sebelumnya lagi, sebelum di Parangtritis itu sempat ke Bandungan, Kabupaten Semarang ya. Teman-teman nggak tahu Kabupaten Semarang, Ungaran itu. Nah, itu salah satu kajiannya adalah membahas soal anthropogenic soil. Nah, outputnya riset itu nanti akan dipublikasikan dalam konferensi internasional. Biasanya konferensi yang kita ikuti itu ada ICST dan Nicosia. Kebetulan tahun ini itu kita dapat slotnya di ICST seperti itu. Anthroposfer dan hidrosfer sedang submit pada periode ini. Kemudian kalau atmosfer dan litosfer juga sedang submit juga, tapi tidak di ICERM atau Nicosia, tapi di Asian Journal Science ya, singkatannya JSTD seperti itu. Pernah juga ke ASEAN. Nah, sementara itu kalau PKM Geokorno sendiri itu tugasnya mengawal teman-teman yang mau ikut PKM dari awal sampai akhir, jadi dari proposal sampai ke PIMNAS itu teman-teman PKM Geokorno yang akan mengawal seperti itu. Oke, ternyata emang mayoritas adalah kegiatannya akademik, tapi nggak semuanya tentang akademik terus ya Pak Iya, Mas ya. Jadi tetap ada seru-seruannya gitu. Oke, nah terus seperti yang udah kita pakai nih dari kursa-kursanya ada dari pembangunan wilayah, geografi lingkungan, sama kartografi penginderaan jauh. Itu kan di geografi ada 3 prodi itu. Terus gimana sih caranya GSC mengkolaborasikan kajian dari 3 prodi tersebut, Mbak Mas? Jadi kan kalau kolaborasi antara KPJ, prodi KPJ, GEL dan PW itu dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keilmuan. Contohnya tadi seperti yang udah disinggung sedikit tadi tentang riset atau yang kepanjangannya itu riset besar. Nah itu jadi semua anggota di GSC itu berpeluang untuk kita saling berdiskusi dan berbagi perspektif tentang kajian yang ingin diteliti seperti itu. Oke, nah terus kalau misalnya dari penelitian itu kan pasti ada outputnya, terus pemaparan hasilnya itu juga ada kan Mas Mbak. Nah itu boleh diceritain nggak sih gimana cara pemaparan atau presentasi dari hasil penelitian tersebut? Terus boleh juga ada dikasih tips and tricks buat teman-teman geofesterna mengenai pemaparan materi-materi penelitian tersebut. Oke, biasanya kita memaparkan hasil penelitian atau diseminasi itu 2 kali. Pertama untuk internal GSC saja atau internal geografi lebih tepatnya, dan juga untuk eksternal publikasi ke halayak umum luas seperti itu. Nah, kalau untuk yang di internal GSC sendiri itu nanti biasanya dilaksanakan pada saat HUT GSC, jadi setahun sekali. Jadi misalkan nih, misalnya sekarang maka akan diseminasikan pada tahun depan seperti itu. Karena riset sendiri meskipun kegiatannya hanya 2 minggu, tapi itu sebenarnya pelaksananya akan sangat panjang karena kita masih belajar ya untuk riset seperti itu. Jadi kalau untuk kebut-kebutan sepertinya belum bisa, jadi harus pelan-pelan. Nah, kalau di internal GSC publikasinya dengan bahasa Indonesia, jadi hanya seperti presentasi tugas biasa seperti itu. Dan biasanya nanti kakak tingkat terus kemudian buat teman-teman akan mengusulkan ini sebaiknya seperti ini, seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian kalau yang untuk di eksternal itu menggunakan bahasa Inggris karena tentu saja kita masuk ke konferensi nasional ya, JST, Nicosia, ICERM seperti itu. Nah, FYI, GSC itu nggak semuanya jago bahasa Inggris kok. Saya sendiri juga nggak jago. Kalau mau publikasi itu kita tetap masih pakai alat bantu, Google Translate, Bing Translate, Grammarly seperti itu. Nah, untuk menghadapi pertanyaan dari reviewer, karena kan ini presentasi ya, biasanya kita akan melakukan simulasi. Nah, jadi teman-teman yang mau presentasi, karena presentasi biasanya cuma 1 atau 2 orang, itu kita bantu untuk breakdown semua isi paper, kemudian di list pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya mungkin ditanyakan oleh reviewer seperti itu. Jadi mempersiapkan pertanyaan yang mungkin gitu ya Mas ya. Kayak buat kisi-kisi ujian gitu ya. Iya. Nah, itu setelah disimulasi nanti kita akan membuat semacam tanya jawab juga gitu. Jadi presentasinya disimulasikan, pertanyaannya juga disimulasikan seperti itu. Oke, nah terus kan dari output kegiatan tersebut, menurut dari Mas Adit dan Mbak Peggy itu perlu nggak sih
apresiasi gitu kepada halayak publik gitu? Menurut kami itu perlu banget karena publikasi sekarang ini kan terbatas untuk masyarakat awam, apalagi yang awam tentang geografi. Nah, kita di sini berharapnya bisa untuk publikasi ke masyarakat yang lebih luas lagi. Nah, salah satunya itu membuat konten geoscience versi in the nutshell. The nutshell ya. Yes. Jadi versi in the nutshell itu maksudnya adalah konten yang dibuat sederhana. Jadi kayak metode yang istilahnya terlalu akademis ya, bahasa Jawane ndaki-ndaki. Daki-daki. Itu disederhanakan seperti itu. Supaya apa? Supaya masyarakat juga bisa memahami nih, ternyata fenomena yang kita lihat setiap hari itu bisa jelaskan loh secara geoscience gitu. Oh iya. Nah, tentu tujuannya dari menurut kami itu tidak hanya untuk apresiasi tapi juga untuk edukasi terhadap masyarakat seperti itu. Nah, contohnya nih, kenapa kok hal-hal seperti ini itu penting? Mungkin teman-teman beberapa waktu lalu tahu ya, ada heboh matahari terbit di utara. Waduh, apa itu? Kiamatan gitu ya. Nah, sebenarnya itu kan fenomena yang kalau buat kita masyarakat geoscience ya, apalagi yang kuliah di geografi itu ya biasa aja, itu kan cuma gerak semu matahari. Tapi mungkin masyarakat awam nggak tersentuh dengan itu. Nah, itu sebenarnya peran kita untuk bisa sampai ke situ gitu. Bisa menggunakan berbagai macam media yang bisa kita buat. Salah satunya yang mungkin banyak dilihat masyarakat ya audio video. Ya, seperti itu. Wih, terus kalau misalnya kayak tadi kan ada fenomena matahari dari utara, itu kan bagi kita yang belajar tentang geoscience itu mungkin ya Mas Mbak ya, tapi kalau buat masyarakat umum itu benar-benar suatu yang mendebarkan gitu ya Mas Mbak. Nah, terus kalau kayak gitu misalnya dibikin video komunikatif kayak video edukasi atau mungkin hasil dari penelitian itu tuh dibikin video itu, terus misalnya kita menggunakan platform lagi booming kayak TikTok, itu mungkin nggak sih dari kakak-kakak itu tanggapannya gimana tuh? Kalau menurut kami itu mungkin banget Diva, terutama sekarang kan masyarakat berinteraksinya lebih banyak menggunakan sosial media ya, salah satunya adalah TikTok. Nah, jadi tinggal gimana kita caranya agar bahasanya lebih disederhanakan sehingga apa yang ingin disampaikan itu dapat diterima oleh masyarakat umum. Iya, terus kalau misalnya kayak gitu kita adakan kompetisi itu kayak asik gak sih Mas Mbak? Ya, betul banget, pasti asik banget dan itu bakalan bikin makin banyak masyarakat bisa teredukasi dan karya kita juga bisa terapresiasi oleh masyarakat luas. Iya, betul banget. Terus kalau dari teman-teman GSC, dari Mas Mbak nih, gimana sih ekspektasi atau harapan dari Mas Mbak terhadap kompetisi bidang akademik, apalagi di era pandemi kayak gini kan terbatas banget ya pergerakan kita gitu. Harapannya sih untuk teman-teman semua yang ada di Yogyakarta khususnya itu bisa tetap aktif dan produktif meskipun di era pandemi saat ini. Dan ada banyak cara yang bisa kita lakukan, salah satunya tadi memanfaatkan media sosial, salah satunya adalah TikTok, dan dengan tetap memperhatikan prokes kesehatan. Nah, pas banget nih kita dari Geography Net Festival bakal ngadain event spesial loh, pastinya terkait dengan bidang akademik dan diperuntukkan untuk mahasiswa Yogyakarta dan sekitarnya. Event ini tuh event perdana yang belum pernah diadakan sebelumnya, pada kepo kan pastinya. Pastiin teman-teman Geofestional buat nggak ketinggalan setiap detail acaranya dengan pantengin terus sosial media yang kita punya. Terus ajakin juga teman-temannya biar acara itu makin bayang, terus juga makin kompetitif gitu ya teman-teman. Nah, karena kita udah ada di penghujung acara, aku bakalan nyampein terima kasih yang banyak buat Mas Adit dan Mbak Peggy yang sudah membersamai saya, dan juga teman-teman Geofestional yang udah ikut dalam obrolan santai kita pada kali ini. Terus maaf juga kalau misalnya saya dalam membawakan acara dan juga Mas Adit dan Mbak Peggy ada kesalahan dan kekurangannya. Terus jangan lupa aku ingetin sekali lagi buat kalian selalu cek sosial media kita, sosial media GNF di GeoNightFest dan sosial media GSC di @GSCUGM. Jangan lupa untuk terus pantengin sosial media kami ya.